Namaku Guntur. Aku adalah salah satu karyawan swasta di perusahaan yang ada di kota Bandung. Bisa dibilang, aku senang sekali menekuni beberapa pekerjaan. Salah satunya adalah membuat sebuah konten horor bersama teman-temanku. Dan malam ini, aku akan menceritakan pengalaman yang mungkin bisa membuat kamu lebih berpikir sebelum melakukan apa yang akan kamu lakukan. Hari itu adalah hari di mana jadwal syuting dilaksanakan. Seperti biasa, karena aku adalah salah satu tim membuat video konten horor, aku pun harus menerima jika syuting dilakukan malam hari dan mengharuskanku pulang malam. Singkat cerita, malam pun tiba. Setelah menyiapkan semua perlengkapan untuk syuting, aku pun berangkat ke lokasi syuting yang ada di sekitaran Dago. Tak jauh dari kantorku yang berada di daerah Setiabudi, Bandung. Malam itu, karena aku tidak membawa kendaraan, aku menumpang pada temanku Robi. Dia menggunakan motor dan memboncengku dari kantorku di Setiabudi menuju Dago. Cuaca malam itu memang sedikit dingin dan berangin. Jika dilihat sih, sepertinya akan turun hujan. Jam 8 malam, temanku Robi yang menyetir, dan nanti pulangnya baru giliranku yang menyetir. Sepanjang perjalanan banyak hal-hal seru yang kami bahas untuk memecah suasana malam yang sangat dingin. Barulah sekitar jam 9 kurang, kami pun sampai di lokasi syuting. Kulihat tim lainnya sudah berkumpul dan menunggu, dan ada beberapa yang masih di jalan. Kata pemilik tempat, kami baru bisa mulai syuting jam 10 malam lebih. Jadi kami pun menunggu hingga waktu yang sudah ditentukan. Sambil menunggu, aku dan tim yang lainnya mulai mengeset alat untuk syuting nanti. Mulai dari kamera, lighting, audio, semua kami siapkan. Sampai setelah semua talent tiba, syuting pun dimulai. Sebelum syuting dilaksanakan, seperti biasa kami berdoa bersama agar tidak terjadi apa-apa nantinya. Syuting pun dimulai tepat jam 10 malam. Lokasi syuting kami saat ini bisa dibilang sangatlah luas. Masih banyak pepohonan rindang dan lahan kosong yang berjajar. Konon katanya, di sana terdapat satu rumah yang tidak diisi cukup lama. Orang-orang bilang sih, sudah tidak diisi hampir 12 tahun. Mendapat informasi itu, kami pun semakin termotivasi untuk mengeksplor misteri di rumah itu. Dan benar saja, menurut temanku yang memang bisa melihat, katanya di daerah sana banyak dihuni oleh pocong.
Nih, aku yang tidak bisa melihat, mendengarnya saja sudah merinding. Satu persatu tempat kita eksplor, dan di tengah-tengah syuting temanku Robi berkata, dia seperti melihat bayangan putih di salah satu spot di rumah itu. Namun ketika aku coba terangin dengan lampu, kulihat tidak ada apa-apa di sana. Bi, yang bener lo. Lu lihat di mana tadi? Lumayan nih kalau beneran nampakin di kamera. Pasti banyak yang suka episode ini. Ya kan? Namun setelah ditunggu lumayan lama, ternyata tidak ada apa-apa. Sampai malam pun berlalu dan tak terasa saat itu sudah menunjukkan 1:30 pagi. Karena sudah selalu larut, kami pun menyudahi penelusuran dan memutuskan untuk pulang. It's a wrap guys. Gak kerasa nih udah jam segini. Tahu gak tadi si Robi bilang katanya ngeliat bayangan putih-putih gitu di pojokan. Semoga dapat lah ya di kamera. Ya minimal ke-record lah. Lumayan kan penampakan. Yaudah kita balik aja yuk. Setelah semua alat dirapihkan, satu persatu dari kami pun pulang. Aku pulang bersama Robi, karena kebetulan kosanku dan Robi memang searah, tidak terlalu jauh. Karena di awal aku sudah sepakat saat pulang aku yang menyetir, aku pun terpaksa menyetir. Cukup menyesal. Karena ketika menyetir pulang dengan menggunakan motor, udara dini hari terasa lebih dingin, bahkan sangat dingin. Robi mengeluh mengantuk dan menyuruhku menancap gas agar cepat sampai ke kosan. Jalan pulang memang agak sedikit menurun. Jadi aku tidak terlalu berani untuk mengebut. Ditambah jalanan sudah sepi. Sampai kami pun melewati daerah Jalan Siliwangi yang sangat gelap ketika itu. Selama perjalanan, Robi tidak berkata apa-apa. Lebih diam dari sebelumnya. Muncul perasaan takut. Dan ketika aku lihat ke arah spion untuk memastikan Robi tidak tidur, ternyata aku lihat Robi tertidur ketika aku bonceng. Dan badannya sudah mulai condong dan membuat motor ini oleng. Bi, jangan tidur loh. Waduh, mana sih? Oleng nih motor, untung kagak jatuh loh. Bangun. Hampir saja terjadi kecelakaan saat itu. Bisa-bisanya Robi tidur di perjalanan. Singkat cerita, sekitar jam 2:30 pagi, kami pun sampai di kosan. Begitupun dengan Robi. Setelah masuk ke kamar, karena aku sudah sangat lelah, aku pun langsung memutuskan untuk tidur tanpa bersih-bersih terlebih dulu. Mematikan lampu kamarku, lalu merebahkan badanku di atas tempat tidur. Entah kenapa malam itu aku merasa sangat lelah sekali. Mungkin bisa dibilang ini adalah waktu syuting terlama aku selama ini.
Sampai ketika aku sedang terlelap tidur, aku terbangun karena mendengar suara seperti benda bergerak. Ya, apa sih itu? Dan ketika aku buka mata, astaga, aku lihat bingkai foto yang ada di tembok kamarku itu bergerak dengan sendirinya. Aku coba fokus untuk melihat, namun karena aku tidak memakai kacamata, penglihatanku agak sedikit kabur. Tapi samar kulihat pas foto itu memang bergerak. Awalnya mengayun dari kiri ke kanan, dan lama-kelamaan bergerak sangat cepat sampai berputar-putar di dinding. Aku melihatnya dengan sangat jelas, tapi badanku tidak bisa bergerak. Seperti ada yang menahanku untuk bangkit dan bahkan untuk berteriak ketika itu. Lama-kelamaan, pas foto itu bergerak semakin cepat berputar di tembok. Aku coba sekuat tenaga untuk berontak, menggerakkan badanku sampai aku pun terbangun, dan ketika ku lihat ke arah figura foto yang tergantung di tembokku, figura itu sudah berhenti berputar, namun memang ada sedikit pergerakan. Dan akhirnya figura itu berhenti bergerak. Aku terdiam. Sepertinya mungkin aku mengalami erep-erep atau entahlah. Aku coba berpikir positif. Mungkin akibat terlalu capek hingga akhirnya terjadi hal-hal seperti ini. Saat aku akan kembali untuk tertidur, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar. Ya, siapa? Ya, siapa ya? Ketukan itu berhenti. Aku pun beranjak ke arah pintu. Ketika aku buka pintu, berdiri di depanku seorang laki-laki. Saat itu aku tidak memakai kacamata. Aku pun tidak terlalu jelas itu siapa. Tapi dari perawakannya itu si Robi. Bi, betulan banget lo datang. Masuk, Bi, gue mau cerita. Tadi gue ada berep. Ayo, yuk. Robi pun masuk dan duduk di tempat tidurku. Aku pun duduk di sebelahnya. Serem banget tadi. Gue pas tidur. Nih, figura yang ini tuh gerak sampai muter-muter gitu, Bi. Asli sumpah, gak bohong. Bentar ya, gue cari kacamata dulu. Nggak jelas gue. Aku pun mengambil kacamata yang gue simpan di meja dekat tempat tidur, agar penglihatanku lebih jelas. Setelah aku ambil kacamata, aku pun memakai kacamata. Dan ketika aku lihat ke arah Robi, Astaga!
Yang duduk di sebelahku itu bukan Robi. Ketika jelas terlihat dengan kacamataku, yang duduk di sebelahku itu sekarang sesosok pocong yang terbalut kain kafan lusuh dengan wajah yang hitam seperti terbakar. Matanya melirik ke arahku sambil tersenyum. Sosok itu melenggak-lenggokkan kepalanya sambil melirik ke arahku dan tersenyum menyeramkan. Kontan aku langsung lari keluar dari kamar. Kakiku sangat lemas. Aku coba terus berlari hingga sampailah aku di pos satpam yang ada di depan kosan. Jaga kosan yang mulai panik memberikanku air putih langsung menenangkanku. Dan malam itu pun aku tidak kembali lagi tidur di kamar. Sampai azan subuh, barulah aku berani masuk kembali ke kamar. Keesokan harinya aku pun menceritakan kejadian semalam pada teman-temanku. Dan setelah kuceritakan, ternyata beberapa temanku pun mengalami kejadian yang sama. Salah satunya Robi, yang katanya didatangi sosok pocong di dalam mimpinya. Kejadian didatangi pocong ini pasti ada kaitannya dengan lokasi syuting yang kita datangi. Jelas aku tidak mengerti, namun aku mengerti bahwa mereka itu memang benar adanya. Karena saat itu aku sudah melihatnya dengan jelas oleh mata dan kepalaku sendiri. Sosok pocong yang mengikutiku sampai ke kosan.